Setelah menaklukkan dungeon level A dengan tingkat kesulitan mendekati level S, Song Jinwoo kembali ke tempat pendaftaran Hunter untuk memperbarui status peringkatnya. Namun, setibanya di tempat pendaftaran, dia melihat seorang aktor sedang mengadakan konferensi pers. Dalam siaran langsung, Min Sung menyatakan bahwa dia telah membangkitkan kekuatan sebagai Hunter dan akan menjalani pemeriksaan peringkat untuk memenuhi tanggung jawabnya. Namun, di balik ucapannya, Min Sung sebenarnya tidak berniat serius menjadi Hunter. Dia hanya ingin menjalani kontrak sementara agar skandalnya di dunia hiburan bisa mereda. Pada saat yang sama, Yeonho dan Jong In datang ke tempat itu untuk menemui Jinwoo. Namun, para wartawan justru beranggapan bahwa mereka ingin merekrut Min Sung. Yeonho sama sekali tidak mengenali Min Sung, dan Jong In pun tidak memiliki urusan dengannya. Saat siaran berlangsung, Jinwoo dilarang memasuki lobi oleh penjaga. Meskipun dia sudah menjelaskan bahwa dia memiliki urusan di gedung serikat, para penjaga tidak mengizinkannya masuk dan malah mengusirnya dari tempat itu. Tak berselang lama, ketua asosiasi serikat Go menegur para penjaga. Go menegaskan bahwa Jinwoo adalah tamunya dan meminta mereka menghentikan acara tersebut. Sebaliknya, Min Sung dilarang memasuki gedung sampai urusan Jinwoo selesai. Dalam pemeriksaan ulang, panitia harus menilai kembali kemampuan Jinwoo sebagai Hunter. Untuk itu, Jinwoo menunjukkan bahwa dirinya memiliki kemampuan sihir untuk memanggil pasukan bayangan. Hal ini membuat Jong In dan Yeonho terkejut. Mereka dapat merasakan jumlah mana yang sangat besar hingga terasa mengintimidasi. Dengan demikian, pemeriksaan ulang dinyatakan selesai dan Jinwoo resmi menjadi Hunter peringkat S yang ke-10 di negaranya. Yeonho dan Jong In sangat ingin berbicara dengannya, tetapi Jinwoo malah mengabaikan mereka dan tanpa sengaja menemui para wartawan. Seketika, dia memasuki berita utama. Meskipun belum ada pengumuman resmi, peringkatnya Jinwoo sudah dipastikan. Dia menjadi salah satu Hunter berperingkat S sejak kemunculan Hunter Cha 2 tahun lalu. Jinwoo tidak terbiasa menghadapi kerumunan ini, sehingga dia segera menghindari mereka tanpa memberi keterangan apapun. Setelah urusannya di serikat selesai, dia berencana menggunakan lisensi barunya untuk membeli perlengkapan di pelelangan Hunter. Di tempat pelelangan, dia menemukan sebuah mantel yang sesuai dengan kebutuhannya. Namun, harga mantel itu terlalu mahal, melebihi budget miliknya. Pelayan toko menawarkannya secara gratis jika Jinwoo bisa memecahkan kaca pelindungnya. Namun, begitu melihat kekuatannya yang luar biasa, pelayan toko itu langsung berubah pikiran dan bilang bahwa dia hanya bercanda. Walau begitu, Jinwoo punya cara lain untuk mendapatkannya, yaitu dengan menjual senjata di menu penyimpanan agar bisa membeli artefak yang dia butuhkan. Setelah beberapa waktu rumahnya dikerumuni oleh wartawan, Jin-ah akhirnya merasa lega karena mereka telah pergi. Namun, dia tetap mengomeli Jinwoo agar tidak mencari perhatian media. Malamnya, Jinwoo memperhatikan adiknya yang sedang tertidur. Merasa khawatir akan keamanannya, dia pun memanggil pengawal bayangan dan memerintahkan mereka untuk menjaga Jin-ah. Selain itu, dia juga memanggil beberapa bayangan lagi untuk menjaga ketertiban umum. Dengan begitu, dia merasa sudah sedikit berkontribusi kepada masyarakat. Keesokan harinya, Jinho mengantar Jinwoo ke suatu tempat. Selama seminggu ke depan, Jinwoo berencana menjalankan misi di dungeon yang muncul di sana. Setibanya di Istana Iblis, dia mendapatkan pengenalan quest dengan hadiah skill pertukaran bayangan. Untuk menyelesaikannya, dia harus mengalahkan Raja Iblis Baran yang berada di lantai atas. Dengan penuh semangat, Jinwoo pun berangkat menuju lantai 76. Saat menghadapi musuh, dia melakukan suatu percobaan dengan memberikan bola ketamakan kepada penyihir bayangannya. Hasilnya sangat mengejutkan. Bayangan itu mampu mengeluarkan serangan sihir dahsyat yang dapat mengalahkan musuhnya dalam sekejap. Sementara itu, setelah sebelumnya gagal membujuk Jinwoo untuk bergabung dengan serikatnya, Jinho akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumahnya. Namun, tak lama setelah kepergian anaknya, ayahnya Jinho tiba-tiba jatuh sakit. Dia mengalami gejala narkolepsi, sebuah penyakit yang bisa menyebabkan kantuk berlebihan, hingga akhirnya membuat seseorang tidak dapat terbangun lagi. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh daya tahan mana yang rendah. Terlalu dekat dengan anaknya yang merupakan hunter, kemungkinan besar akan memperburuk kondisinya. Di tempat lain, beberapa pemburu sedang berpatroli di sekitar pantai. Di tengah situasi yang tampaknya damai, mereka tiba-tiba bertemu dengan monster semut bersayap. Sementara itu di dalam dungeon, Jinwoo membagi bayangannya menjadi 6 tim dan menyebarkan mereka ke berbagai tempat. Dengan cara ini, dia bisa mengalahkan musuh dan meningkatkan levelnya tanpa perlu bertarung secara langsung. Namun, sudah 2 hari sejak dia tiba di lantai 80, progres yang dirasakan terasa sangat lambat. Saat mencoba mencari tahu penyebabnya,
dia menyadari ada sesuatu yang menghancurkan bayangan miliknya. Jinwoo tidak menyangka ada iblis kelas atas yang mengalahkan prajuritnya. Selain kuat, iblis itu memiliki suatu kecerdasan untuk menilai kemampuan lawannya. Karena itu, sebelum seluruh bayangannya terbantai, Jinwoo memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Ketika Jinwoo memojokkannya, iblis itu langsung menyerah dan meminta ampunan darinya. Mendengar ucapannya, Jinwoo pun segera membongkar identitasnya. Iblis itu kemudian meminta maaf dan mengakui kekalahannya. Jinwoo memutuskan untuk mengampuninya. Tetapi saat hendak membalikan badan, iblis itu tiba-tiba mencoba menyerangnya lagi dari belakang. Namun serangan itu tidak berhasil karena Jinwoo sudah memasang sihir perlindungan. Kali ini Jinwoo tidak bisa mempercayainya begitu saja. Jika ingin diampuni olehnya, dia memerintahkan iblis itu untuk mencari izin untuk masuk ke lantai atas. Ternyata izin masuk tersebut disimpan oleh klannya. Selain itu, dia juga mengetahui lokasi seluruh izin masuk yang ada di lantai berikutnya. Namun, sebelum melanjutkan perjalanan, Jinwoo bertanya padanya siapa sebenarnya mereka itu. Iblis itu menjawab bahwa dia bernama Ezreal, putri sulung dari klan Radiru yang menguasai lantai ini. Sebelumnya, Ezreal berasal dari dunia iblis dan sedang mempersiapkan diri untuk berperang. Jinwoo mencoba menanyai lebih lanjut tentang hal itu, tetapi Ezreal tidak bisa menjawab pertanyaannya, seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya karena sistem. Sementara itu, Asosiasi Serikat sedang mengadakan pertemuan darurat. Setelah menerima laporan tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh semut bersayap, mereka menyimpulkan bahwa semut tersebut memiliki kekuatan setara dengan hunter peringkat A. Jika para semut terus meningkatkan kemampuan terbang mereka, bukan tidak mungkin mereka akan mencapai ujung selatan dari daratan utama. Sebelum hal itu terjadi, Go meminta agar segera dikirim permintaan kerjasama ke Jepang, serta mengabarkan ke negeri tetangga lainnya untuk meningkatkan kewaspadaan. Dengan wewenangnya sebagai ketua Serikat Hunter, Go juga menyatakan bahwa misi penyerangan keempat di Pulau Jeju akan dimulai sekarang. Sementara itu, Jinwoo bersama Ezreal sedang berjalan menuju tempat tinggal klan Radiru. Setibanya di kastil, ayah Ezreal mempertanyakan siapa orang yang dibawa olehnya. Mengira Jinwoo telah menipu putrinya, pemimpin klan Radiru memerintahkan pasukannya untuk menahan Jinwoo. Dalam situasi tersebut, Jinwoo mengatakan bahwa selama dia bisa mendapatkan izin masuk, dia tidak akan menyakiti mereka. Selain itu, dia juga meminta izin untuk meminjam Ezreal sebagai pemandu dalam perjalanannya ke lantai atas. Karena merasa tidak bisa mengalahkannya, ketua klan memutuskan untuk menuruti permintaan Jinwoo. Berkat arahan Ezreal, Jinwoo pun berhasil mencapai lantai 90 dalam waktu yang lebih singkat. Karena para penguasa di lantai atas sangatlah kuat, Ezreal membawa barang berharga untuk bernegosiasi dengan mereka. Namun, Jinwoo memintanya untuk menyimpan barang tersebut karena merasa negosiasi tidak akan membuahkan hasil. Lagi pula, para bangsawan itu sedang bersaing untuk memperebutkan posisi. Jadi, Jinwoo akan membantu klan Radiru menjadi peringkat 1. Sejak tiba di lantai 90, tingkat kesulitan di sana mulai meningkat drastis. Jumlah monster yang melindungi benteng jauh lebih banyak dan lebih kuat dibanding sebelumnya. Namun, Jinwoo tetap menaklukkan lantai itu satu persatu demi mendapatkan bahan eliksir kehidupan. Sementara itu, Jong-in sedang memberitahu Cha-hae-in bahwa mereka telah diundang dalam penyerangan Pulau Jeju. Kini, mereka juga resmi bekerja sama dengan negara tetangga yang masuk ke dalam zona serangan. Jinwoo akhirnya tiba di lantai atas. Namun, di sana tidak ada siapa-siapa, hanya terlihat bangunan kosong saja. Saat menengok ke atas, mereka menemukan iblis yang menunggangi naga. Dia adalah raja seluruh bangsa iblis, yaitu Raja Iblis Baran. Tak berselang lama, Baran memanggil bala bantuan iblis. Jinwoo menghadapi mereka dengan prajurit bayangan. Namun, Baran membalas dengan serangan area yang mengakibatkan prajurit bayangannya hancur. Meskipun bayangannya bisa bangkit lagi, mananya akan habis dalam sekejap. Sebelum hal itu terjadi, Jinwoo harus segera membuatnya turun. Dia menggunakan sihir kiba untuk menarik perhatian, lalu menebas naga yang ditunggangi Baran ketika dia lengah. Bilah Pedang adalah guild dari Jepang yang memiliki 11 hunter peringkat S. Saat ini, Goto Ryuji, pemimpin guild tersebut, sedang berbicara dengan Asosiasi Serikat Korea. Dalam pertemuan, Goto menyatakan kesediaannya untuk menerima misi penyerangan gabungan. Berdasarkan dokumen tentang semut bersayap yang mereka terima, serta hasil autopsi semut yang mereka kalahkan, ada dua hal penting yang harus diketahui dalam rencana ini. Pertama, semut tumbuh dengan pesat setelah menetas, tetapi usianya tidak
tidak lebih dari 1 tahun. Sedangkan sisanya akan tewas secara alami jika Ratu Semut telah dikalahkan. Berdasarkan informasi tadi, Goto mengusulkan sebuah rencana, yaitu hunter dari Jepang termasuk Goto akan memancing perhatian para semut. Sementara itu, yang lainnya diminta mengalahkan Ratu Semut beserta pasukannya. Ketua Go menerima rencana tersebut. Karena itu, dia ingin membahasnya secara lebih rinci. Di sisi lain, Jinwoo masih bertarung melawan Raja Iblis Baran dan pasukannya. Pertarungan yang begitu sengit membuatnya tidak punya kesempatan untuk memulihkan mana dengan potion. Akibatnya, dia tidak bisa menghidupkan kembali bayangan yang telah dihabisi oleh Baran. Raja Iblis Baran mampu menangkis serangan fatal Jinwoo. Selain itu, dia juga melucuti semua senjatanya sehingga membuat Jinwoo terpojok. Esil mencoba membantu dengan mengalihkan perhatian. Kemudian, saat Baran hendak melancarkan serangan andalannya, Jinwoo segera membatalkan serangan tersebut dengan pukulan yang sangat kuat. Pukulan tersebut tidak hanya membatalkan serangan, tetapi juga berhasil mengalahkan lawannya yang sulit untuk dikalahkan. Sesudah mengalahkan Raja Iblis, Jinwoo mendapatkan semua bahan untuk membuat eliksir kehidupan. Meskipun tingkat keberhasilannya belum diketahui, Jinwoo tetap menggunakan bahan-bahan itu untuk membuatnya. Saat mencoba membuat eliksir kehidupan berhasil diciptakan, namun dia masih belum bisa memastikan apakah benda itu bisa menyembuhkan ibunya. Tak berselang lama, Iron membawakan naga yang telah dikalahkan. Jinwoo segera membangkitkan kembali naga tersebut menjadi salah satu pasukan bayangan. Setelah dibangkitkan, dia kemudian memberinya nama Kaisel. Berhubung dia baru saja mendapatkan skill untuk bertukar tempat dengan bayangan, dia memakai skill tersebut untuk keluar dari dungeon dengan cepat. Dengan skill pertukaran bayangan, Jinwoo pun tiba di area kota. Kemudian, dia terbang bersama Kaisel untuk segera menemui ibunya di rumah sakit. Pada saat yang sama, Yonho sedang makan malam bersama Byunggu. Byunggu merupakan seorang healer peringkat S yang sudah pensiun dini. Sebelum menjalankan misi, Yonho ingin memberinya salam karena mereka mungkin tidak akan bisa bertemu lagi. Sesampainya di rumah sakit, Jinwoo memandangi ibunya sambil mengingat bekas luka bakar yang disebabkan olehnya. Mungkin ibunya tidak bisa menelan ramuan ini. Kalaupun bisa, dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelahnya. Walau begitu, Jinwoo sudah melihat ada banyak keajaiban yang diciptakan oleh sistem. Karena itu, tidak ada salahnya untuk mencoba dan berharap ibunya bisa pulih kembali. Dengan hati-hati, Jinwoo memberikan eliksir itu kepada ibunya. Setelah itu, dia membaringkan ibunya kembali sambil menunggu efeknya bekerja. Tak berselang lama, bekas luka ibunya mulai menghilang. Dalam hatinya, Jinwoo memohon agar ibunya segera membuka mata dan terbangun dari tidur panjangnya. Malam ini, Jin-ah tidak bisa fokus belajar. Saat dia keluar untuk mengubah suasana, dia merasakan angin yang hangat terhembus dari arah bulan. Kemudian, keajaiban benar-benar terjadi. Saat Jinwoo melihat ibunya telah terbangun setelah 4 tahun tertidur. Saat hendak bangun, ibunya bertanya tentang kabar Jin-ah. Lalu, ketika Jinwoo menjawab bahwa adiknya sehat-sehat saja, ibunya berterima kasih karena dia telah menepati janjinya. Jinwoo tidak bisa menahan air mata. Dia langsung menangis bahagia karena semua perjuangannya telah terbayarkan. Kabar tentang pasien yang tiba-tiba sehat membuat pihak rumah sakit terkejut. Karena kondisi pasien tidak mengalami masalah, mereka pun memperbolehkan keluarganya untuk membawanya keluar dari rumah sakit. Pada saat yang sama, Ketua Go sedang mengadakan konferensi pers. Di hadapan awak media, dia membicarakan banyak daerah yang menjadi korban akibat serangan monster semut bersayap yang berasal dari Pulau Jeju. Demi mengatasi situasi ini, dia menyatakan bahwa Serikat Hunter akan mengadakan raid keempat di Pulau Jeju. Dalam operasi kali ini, bukan hanya Hunter peringkat S dalam negeri saja yang terlibat, tetapi juga akan bekerja sama dengan Jepang yang akan mengirimkan 10 Hunter peringkat S tambahan. Selain itu, demi memastikan keselamatan penduduk, Hunter peringkat A ke bawah juga akan ikut serta. Sementara itu, ketika Jinwoo dan ibunya sampai ke rumah, mereka dibuat terkejut karena rumahnya tampak kotor dan berantakan. Jinwoo tidak tahan dan ingin menegur adiknya. Namun, ibunya segera mengajak mereka berdua untuk membersihkannya bersama-sama. Saat bersih-bersih, ibunya mengatakan bahwa rumah ini sudah mulai tua. Menurut Jin-ah, hal itu wajar saja karena mereka sudah tinggal di sana sejak dia lahir. Melihat keluarganya mengobrol, membuat
membuat Jinwoo teringat bahwa ini adalah hal yang selalu dia impikan. Namun, meskipun terlihat damai, perasaan cemas di dalam hatinya tidak kunjung lenyap. Sambil melihat foto keluarga, ibunya bertanya apakah ada kabar dari ayah mereka. Karena belum ada kabar, Jinwoo tak bisa menjawabnya. Namun, mengingat bahwa ayahnya adalah seorang pria yang pekerja keras, ibunya mengatakan bahwa Jinwoo benar-benar mewarisi darah pria itu. Setelah mengadakan konferensi pers, Ketua Go memanggil Jinwoo untuk merekrutnya dalam misi penyerangan. Di sana, Go menjelaskan peran Jinwoo serta jadwal keberangkatannya. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa penyerangan kali ini adalah harapan terbesar mereka, sehingga bantuan Jinwoo sangat dibutuhkan. Ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan level. Namun, karena tujuannya sudah tercapai, Jinwoo tidak tertarik dengan misi tersebut. Namun, sebelum menyampaikan keputusannya, dia merasakan gelombang mana yang sangat besar. Gelombang mana tersebut berasal dari para hunter peringkat S yang saat ini sedang berlatih di gedung olahraga. Berhubung jarang sekali ada hunter peringkat S yang berkumpul bersama, Jinwoo menjadi tertarik untuk menyaksikan latihan mereka. Ketika Big dan Ma sedang bertarung, Go menjelaskan bahwa mungkin gelombang mana tadi berasal dari mereka berdua. Meskipun hunter Baek tampak terdesak, Chai mengatakan bahwa jika Big serius, Ma bukanlah tandingannya. Saat bertarung dengan kekuatan penuh, Big akan berubah menjadi seekor monster yang kekuatannya berkali-kali lipat. Tak berselang lama, para hunter peringkat S dari Jepang tiba di tempat latihan. Saat melihat Jinwoo, Goto beranggapan bahwa Jinwoo adalah tipe assassin yang hebat. Meskipun sudah diberitahu bahwa Jinwoo adalah hunter tipe penyihir, Goto tidak percaya karena aura yang dipancarkannya sangat berbeda. Kemudian, setelah semuanya berkumpul, para hunter tipe petarung langsung mengadakan latihan bersama. Dalam latihan ini, seseorang dinyatakan kalah jika pergelangan tangannya tertangkap. Beberapa saat kemudian, pertarungan antar hunter peringkat S segera dimulai. Untuk menentukan siapa yang lebih kuat, mereka saling mengadu kekuatan fisik dan juga kelincahan. Taegyu lebih mahir dalam serangan jarak jauh, sehingga dia berusaha menjaga jarak dari lawan yang mengejarnya. Sementara itu, Ma memiliki kemampuan untuk membesarkan tubuhnya, yang membuat kekuatan serangannya meningkat drastis, bahkan sampai menghancurkan bangunan sekitar. Di sisi lain, Big Yeonho ingin segera menyelesaikan pertarungan ini, tetapi lawannya terus menghindar seolah tidak memiliki niat untuk bertarung. Sebaliknya, Big justru semakin serius menghadapi lawannya. Dia bahkan sampai menunjukkan perubahan menjadi setengah monster. Tak berselang lama, Ma dikalahkan dalam adu kekuatan, membuat para hunter Jepang unggul dalam jumlah dan Big harus menghadapi dua lawan sekaligus. Sementara itu, Cha-Haen lebih unggul dari lawannya. Serangannya sulit ditebak karena gaya bertarungnya yang menyerupai tarian. Setelah berhasil mengalahkan lawannya, Cha-Haen berniat membantu Big. Namun, saat berbalik arah, dia tanpa sengaja menyerang wajah seseorang yang saat itu sedang mengejarnya. Orang tersebut tidak terima dengan serangannya. Akibatnya, dia langsung marah dan mulai menunjukkan kekuatan sebenarnya. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, Jinwoo segera turun tangan untuk menghentikannya. Dengan mudah, dia menjatuhkan hunter yang mengamuk itu. Hal ini membuat Goto semakin ragu apakah Jinwoo benar-benar hunter tipe penyihir. Karena penasaran dengan kekuatannya, Guildmaster Goto menantang Jinwoo untuk berduel. Bagi Jinwoo, ini adalah kesempatan bagus untuk menguji perkembangannya setelah menaklukkan Istana Iblis. Oleh karena itu, dia menerima tantangan tersebut, tetapi dengan syarat Goto harus bertarung dengan serius. Cha-Haen pernah melihat Jinwoo bertarung di dungeon peringkat A, tetapi dia belum tahu apakah Jinwoo mampu menghadapi hunter yang memiliki peringkat S. Setelah melakukan sedikit pemanasan, Jinwoo memberi isyarat kepada Goto untuk segera memulai pertarungan. Namun, sebelum Jinwoo selesai berbicara, Goto sudah menyerangnya dengan kekuatan penuh. Jinwoo segera menghindari serangan tersebut. Melihat pergerakan Jinwoo, Goto semakin sulit percaya bahwa dia adalah tipe penyihir. Untuk mengungkap kekuatan sebenarnya, Goto melancarkan serangan beruntun. Namun, setiap kali dia menyerang, Jinwoo masih bisa menghindarinya dengan begitu mudah. Jinwoo sangat menikmati pertarungan ini, sedangkan Goto mulai merasa jengkel karena semua serangannya selalu dapat dihindari. Karena itu, Goto memutuskan untuk bertarung serius dengan niat menghabisi lawannya. Namun, meskipun Goto menyerang dengan kekuatan penuh, Jinwoo mampu menghentikan serangannya dan hanya mengalami luka goresan saja. Pertarungan seperti ini tidak membuat keduanya puas. Oleh karena itu, mereka berdua memutuskan untuk terus bertarung hingga titik darah penghabisan.
Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, para hunter lainnya segera memisahkan mereka berdua. Meskipun pertarungan ini berakhir seri, Jinwoo kini telah mengetahui kemampuan orang-orang di ruangan itu. Setelah mempertimbangkan kekuatan mereka yang tampaknya sudah cukup kuat, Jinwoo pun memutuskan untuk tidak pergi ke Pulau Jeju. Selain itu, dia juga berpikir bahwa keluarganya masih membutuhkannya, sehingga dia lebih mengutamakan mereka. Sementara itu, di sarang monster, koloni semut bersayap mulai memangsa satu sama lain. Untuk mengatasi kekurangan makanan, Ratu Semut membutuhkan pelayan yang lebih tangguh dan mampu memimpin koloni mereka. Sehari sebelum penyerangan, banyak hunter dari berbagai tempat mengajukan diri untuk bergabung dalam regu pertahanan. Selain hunter peringkat atas, mereka yang sebelumnya dekat dengan Jinwoo juga ikut berpartisipasi. Keesokan harinya, armada yang mengangkut para hunter tiba di perairan Pulau Jeju. Sebagai bagian dari regu pertahanan, mereka ditempatkan di sekitar pulau untuk berjaga-jaga jika para semut mencoba keluar. Sementara itu, para hunter peringkat S bersiap untuk memasuki pulau. Sebelumnya, Byunggu mengatakan kepada Big bahwa dia tidak akan ikut. Namun, pada akhirnya dia memutuskan untuk datang dan membantu rekan-rekannya sebagai seorang healer. Di sisi lain, para hunter dari Jepang tiba lebih awal di pulau. Mereka mulai melepaskan mana dalam jumlah besar untuk mengalihkan perhatian monster. Unit penyerang sedang dalam perjalanan menuju pulau. Selain hunter peringkat S, mereka juga membawa hunter peringkat A untuk mendokumentasikan penyerangan ini. Tak berselang lama, para semut keluar dari sarangnya dan mengejar helikopter yang membawa para hunter. Chase segera mengambil tindakan. Dia mengerahkan sihir api berskala besar untuk menghalau serangan mereka. Namun, karena jumlah semut terlalu banyak, satu serangan saja tidak cukup untuk membasmi mereka. Chai harus menyemburkan api yang lebih besar hingga koloni semut tersebut habis tak tersisa. Para hunter dari Jepang hanya bisa mengalihkan perhatian dalam waktu 1 jam. Artinya, unit penyerang harus bisa mengalahkan Ratu Semut sebelum batas waktu itu habis. Pada saat yang sama, armada militer juga mulai menjalankan operasi mereka. Untuk mencegah para semut menerima permintaan bantuan dari ratu mereka, militer menyalakan gelombang pengganggu dengan frekuensi yang kuat. Sementara itu, para hunter Jepang bertarung melawan semut-semut yang kecil. Sebagai hunter peringkat S, mereka bisa mengalahkan semut-semut itu dengan sangat mudah. Di sisi lain, Chai sedang memasang penghalang dengan sihir apinya. Setelah itu, mereka mulai menelusuri sebuah lubang yang terhubung langsung dengan sarang Ratu Semut. Sementara para hunter sibuk menjalankan misi, Jinwoo berolahraga dengan santai. Dia masih berpikir untuk tidak ikut campur karena semua hunter yang berpartisipasi dalam penyerangan kali ini sudah cukup kuat. Namun, di tengah pertempuran, tiba-tiba muncul Raja Semut yang kekuatannya berkali-kali lebih besar dari mereka. Para hunter dari Jepang tidak mampu melawan Raja Semut. Satu persatu dari mereka tewas mengenaskan karena tak bisa mengimbangi kekuatan lawannya. Salah satu hunter hampir berhasil menangkapnya, tetapi sebelum sempat menyerang, orang itu berakhir terpenggal. Di sisi lain, regu penyerang sedang berhadapan dengan semut putih yang kekuatannya setara dengan hunter peringkat S. Berkat kerjasama yang baik, mereka berhasil mengalahkan musuh-musuh itu. Meskipun sudah dikalahkan, semut-semut ini masih bisa bertahan hidup untuk beberapa saat. Oleh karena itu, Byunggu mengingatkan rekan-rekannya untuk memastikan tidak ada yang bergerak. Semakin mereka maju, semakin kuat pula semut yang mereka hadapi. Namun, Big masih ragu apakah mereka berada di jalur yang benar karena hingga kini mereka belum bertemu dengan semut yang berjalan dengan 2 kaki. Menurut Chaein, jalur ini sudah tepat sebab dia mencium aroma samar monster yang kuat dari arah depan mereka. Dengan kemampuan matanya, Big mencoba melihat ke bagian terdalam sarang. Dia ingin memastikan apakah di sana ada koloni semut bersama dengan ratunya. Saat ini, mereka belum mengetahui kemampuan Ratu Semut. Meskipun pertarungan ini akan sengit, Big tetap memimpin regu penyerangan dengan keyakinan penuh bahwa mereka pasti akan menang. Sementara itu, di luar sarang, 2 hunter dari Jepang menemukan jasad rekan-rekan mereka yang telah tewas. Situasi ini membuat mereka putus asa, sehingga Raja Semut dapat dengan mudah menemukan posisi mereka. Regu penyerang akhirnya tiba di ruang Ratu Semut. Ketika koloni semut mulai mendekat, Mak segera menggunakan skill khusus untuk menarik perhatian mereka. Sementara Chai mengerahkan sihir area untuk membantai kawanan semut tersebut. Ini adalah pertama kalinya Chai menggunakan kekuatan sebesar ini, sehingga rekan-rekannya pun merasa tidak perlu lagi menahan diri. Meskipun tubuhnya berubah menjadi sosok yang mengerikan, Big tetap mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghabisi musuh yang terus berdatangan. Berkat seorang
seorang hunter yang bertugas sebagai kameramen, pertarungan ini bisa disiarkan langsung ke seluruh negeri. Semua orang kini bisa menyaksikan bagaimana para hunter peringkat es saling bahu-membahu melancarkan serangan kombinasi yang luar biasa. Ma bertarung di barisan depan untuk menghalau musuh. Taegu melumpuhkan pergerakan semut dengan memakai panahnya, sementara Chaein menghabisi mereka dengan serangan pedangnya yang tajam. Tak berselang lama, pertahanan terakhir para semut berhasil ditembus. Kini, para hunter bisa fokus menyerang Ratu Semut dengan serangan gabungan. Namun, tepat saat mereka hendak menyerang, Ratu Semut mengeluarkan racun mematikan. Sebelum racun itu melukai rekan-rekannya, Byunggu segera menyembuhkan mereka. Selanjutnya, Jongin melancarkan sihir ledakan, sementara Big dan Ma menahan kaki Ratu Semut. Dengan celah yang terbuka, Chaein pun mengakhiri pertempuran dengan menebas leher Ratu Semut hingga terpenggal. Ratu Semut akhirnya berhasil dikalahkan. Semua orang ikut bergembira atas kemenangan ini. Dengan kematian Ratu, semut-semut lainnya akan musnah dalam waktu 1 tahun ke depan. Namun, tak lama setelah itu, para semut tiba-tiba bergerak kembali menuju sarang. Dengan cepat, mereka menerobos penghalang api yang sebelumnya dipasang oleh Jongin. Saat itulah regu penyerang berhadapan dengan Raja Semut. Makhluk itu melancarkan aura intimidasi yang luar biasa, serta mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Ma bersiap untuk menghadapinya. Tetapi sebelum sempat bertindak, semut itu tiba-tiba muncul di belakang dan mulai memakan daging Ratu Semut yang telah dikalahkan. Setelah selesai, dia menatap para hunter dengan tatapan haus darah, lalu melancarkan serangan terhadap Chaein hingga mengalami luka serius. Ma segera menyiapkan perisai, tetapi Raja Semut mampu menghancurkannya hanya dengan 1 pukulan. Selain itu, Raja Semut juga bisa melukai yang lainnya dengan mudah tanpa perlawanan. Sementara itu, Byunggu diam-diam menggunakan skill penyamaran untuk menyembuhkan rekan-rekan yang terluka. Namun, meskipun telah berkamuflase, Raja Semut tetap bisa mengetahui posisinya. Akibatnya, dia tidak bisa menghindar dan akhirnya dimakan hidup-hidup oleh Raja Semut. Melihat rekannya dibunuh, membuat Big emosi. Sayangnya, meskipun sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tetap tidak sanggup mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat darinya. Setelah itu, Raja Semut dengan angkuh berkata bahwa mereka semua terlalu lemah. Bahkan, membunuh mereka saja tidak memberikan kepuasan baginya. Oleh karena itu, dia memilih untuk melepaskan mereka dan pergi mencari lawan yang lebih kuat. Big dan yang lainnya harus segera pergi dari sarang semut, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri karena semut-semut lainnya telah kembali. Sementara itu, Goto Ryuji bersama timnya sedang dalam perjalanan menuju titik kumpul. Ketika menemukan jasad para korban, Goto segera melaporkan situasi tersebut kepada seseorang. Namun, orang itu tidak terlalu peduli terhadap para korban selama Goto masih hidup. Yang lebih dia perhatikan adalah kondisi tim penyerang yang sedang menghadapi Ratu Semut. Berdasarkan hasil pengamatan, Goto melaporkan bahwa semut-semut di luar telah kembali ke sarang Ratu Semut. Menurutnya, dengan keadaan seperti itu, kemungkinan tim penyerang bertahan hidup adalah 0%. Laporan tersebut membuat orang yang menerima kabar itu merasa senang. Alasannya, jika sekutu mereka hancur total, maka kekuatan negara tetangga akan semakin melemah. Namun, sepertinya situasi tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Tak lama setelah laporan diberikan, Raja Semut tiba di tempat Goto dan langsung menewaskan salah satu rekannya. Semut itu kemudian menatap Goto dan bertanya apakah dia seorang raja. Dengan penuh percaya diri, Goto menjawab bahwa dirinya adalah seorang raja. Seketika itu juga, semut hitam mengeluarkan aura mencekam yang sama seperti saat ia berhadapan dengan Jinwoo sebelumnya. Regu penyerangan kini telah kehabisan tenaga untuk melawan. Mereka berada dalam kondisi terkepung tanpa jalan keluar. Saat itulah Jinwoo muncul bersama pasukan bayangannya. Sambil melindungi para hunter, pasukan bayangan yang dipanggil oleh Jinwoo diperintahkan untuk membasmi semut-semut yang tersisa. Situasi ini membuat Big bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi. Para hunter lainnya juga tidak mengerti bagaimana Jinwoo bisa berada di sini. Sementara itu, di daratan utama, semua orang merasa cemas karena siaran langsung telah terputus. Gangguan sinyal membuat mereka tidak bisa menghubungi orang di pulau, sehingga keselamatan para hunter menjadi tanda tanya besar. Sementara bayangannya bertempur, Jinwoo
Jinwoo berkumpul dengan para hunter. Dia memberikan potion penyembuh miliknya untuk memulihkan luka mereka. Setelah meminum potion tersebut, para hunter langsung pulih kembali. Namun, ketika potion itu diberikan kepada Chaein, efeknya malah tidak bekerja. Tampaknya, luka yang dideritanya terlalu parah dan harus segera ditangani oleh tim medis. Di sisi lain, Serikat Hunter Jepang baru saja menerima laporan bahwa sinyal kehidupan Goto telah terputus. Untuk mencegah semakin banyak korban, mereka memerintahkan para hunter lainnya untuk segera mundur. Jinwoo berencana membuka jalan secara paksa, sementara yang lainnya diminta mengikuti pasukan bayangan sambil membereskan musuh yang tersisa. Sayangnya, rencana tersebut tidak sempat dijalankan karena Raja Semut telah kembali ke tempat itu. Dengan tenang, Jinwoo mendekati Raja Semut. Makhluk itu menatap dan bertanya apakah dia adalah Raja Umat Manusia. Mendengar itu, Jinwoo hanya tersenyum dan mengolok-oloknya sebagai serangga yang bisa berbicara. Sejak kemunculan Raja Semut, siaran yang sebelumnya terputus kembali terhubung. Tidak ingin menyia-nyiakan momen ini, juru kamera segera merekam pertarungan yang akan terjadi. Situasi ini membuat para penonton terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana Jinwoo bisa berada di sana, padahal sebelumnya dia tidak ikut serta dalam misi penyerangan. Kemudian, saat Raja Semut mulai menyerang, pukulannya ternyata sama sekali tidak mempan terhadap Jinwoo. Sebaliknya, ketika Jinwoo menyerang balik, Raja Semut langsung dipaksa berlutut olehnya. Menyadari bahwa Jinwoo bukanlah lawan biasa, Raja Semut segera mengeluarkan racun mematikan yang diperkuat dengan mana. Untuk sesaat, Jinwoo merasa tubuhnya sulit digerakkan. Raja Semut pun memanfaatkan situasi ini untuk segera menghabisinya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Meskipun terkena racun, Jinwoo masih bisa menyerang balik karena dia memiliki skill pasif yang memungkinkan tubuhnya menghilangkan zat berbahaya. Dengan status inderanya yang meningkat, Jinwoo bahkan bisa memahami emosi lawannya. Saat ini, Raja Semut mulai panik karena racunnya tidak berpengaruh sedikit pun terhadap Jinwoo. Walau begitu, Raja Semut masih memiliki cara lain untuk bertahan. Dia mulai melakukan transformasi untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Untuk menghadapi serangan Raja Semut, Jinwoo mengeluarkan belati Raja Iblis. Dia berusaha menangkis setiap serangan yang dilancarkan oleh lawannya. Namun, meskipun Jinwoo memiliki senjata yang kuat, Raja Semut masih sedikit lebih unggul darinya. Selain kekuatan serangannya yang meningkat, Raja Semut kini mulai menggunakan kemampuan sihir yang didapatkan dari memakan para hunter. Jinwoo nyaris terkena serangan fatal. Beruntung, di saat-saat terakhir, dia berhasil meningkatkan level skillnya ke tingkat maksimal. Dengan ini, keterampilan berpedangnya meningkat pesat, membuat serangannya semakin mematikan. Namun, meskipun sudah dimutilasi, Raja Semut tetap dapat memulihkan diri dengan kemampuan penyembuhannya. Menyadari bahwa dirinya tidak bisa menang, Raja Semut berusaha melarikan diri. Namun, semuanya sudah terlambat. Kemanapun dia pergi, Jinwoo bisa mengejarnya dan terus memotong bagian tubuhnya. Dalam keputusasaan, Raja Semut memanggil bala bantuan. Sambil tersenyum, Jinwoo memerintahkan pasukan bayangannya untuk menghadapi mereka semua. Kali ini, dia tidak menggunakan bayangan biasa, melainkan prajurit bayangan terkuat dengan level tertinggi. Akibatnya, sebagian besar koloni semut musnah hanya menyisakan sedikit yang bertahan. Demi menyelamatkan diri, Raja Semut berusaha melarikan diri sejauh mungkin. Namun, Jinwoo tidak tinggal diam. Dia segera mengejar dan menghabisinya saat itu juga. Melihat raja mereka kalah, para semut yang tersisa pun melarikan diri dari tempat itu. Berkat Jinwoo, para hunter berhasil selamat. Namun, mereka harus segera bertindak karena kondisi Chaein semakin kritis. Untuk menyelamatkannya, Jinwoo memberikan eliksir kehidupan, ramuan yang sebelumnya mampu menyembuhkan ibunya. Sayangnya, eliksir kehidupan tidak bisa menyembuhkan luka-lukanya. Selain itu, Jinwoo juga tidak bisa membawanya ke rumah sakit karena skill pertukaran bayangannya masih memiliki batasan waktu. Situasi ini membuat Jinwoo panik. Dia harus mencari cara lain dan segera menyelamatkannya sebelum terlambat.